Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan membawakan presentasi aplikasi kami, yaitu aplikasi anti bully. Di sini berikut anggota kelompok kami. Ada Arayan Aman sebagai moderator, lalu ada Anissa Alicia, ada Faujan Raka Junior, ada Rizky Darmawan, dan Rojak Hidayat. Berikut presentasi singkatnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rojak Hidayat. Saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Yang pertama, di sini ada banyaknya kasus bullying. Jadi di Indonesia ini marak terjadi kasus bullying, terutama terjadi pada anak-anak. Dari data KPAI atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia merilis data bahwa sepanjang tahun 2022 setidaknya sudah terdapat lebih dari 226 kasus kekerasan fisik dan psikis, termasuk perundungan yang jumlahnya terus meningkat hingga saat ini. Yang kedua, di sini ada parahnya dampak bullying. Jadi dampak yang dialami oleh korban bullying adalah mengalami berbagai macam gangguan yang meliputi kesejahteraan psikologis, di mana korban akan merasa tidak nyaman akibat rendah diri, takut, serta tidak berharga. Yang ketiga, di sini tidak memiliki tempat yang aman untuk berbagi pengalaman. Jadi tidak sedikit dari korban kasus bullying seringkali merasa bingung dan tidak tahu kepada siapa mereka bisa mengadu. Hal tersebut bisa terjadi dikarenakan ada ketakutan tersendiri dalam diri mereka, yaitu mereka takut menghadapi resiko bila ia akan semakin diintimidasi oleh pelaku, sehingga mereka lebih memilih untuk menyimpan masalahnya sendirian. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, kami menciptakan aplikasi yang bernama Anti-Bully. Jadi, aplikasi Anti-Bully adalah aplikasi yang berbasis mobile yang dapat digunakan oleh anak-anak yang mengalami kasus bullying. Adapun fitur-fitur yang terdapat pada aplikasi ini diantaranya, yang pertama sih ada untuk user. Untuk user itu ada konsultasi. Jadi user dapat melakukan konsultasi kepada psikolog terkait permasalahan kasus bullying. User juga dapat memilih konsultasi yang diinginkan, bisa lewat chat ataupun video call. Yang kedua, di sini ada education. Jadi user dapat menonton video edukasi terkait bullying. Yang ketiga ada kondisi. User dapat melihat catatan kondisi dari psikolog setelah melakukan konsultasi. Jadi yang kedua ada dari psikolog. Yang pertama ada konseling. Psikolog dapat melakukan konseling secara online di aplikasi ini. Yang kedua ada kondisi pasien. Jadi psikolog dapat melihat catatan kondisi pasien setelah melakukan konseling. Psikolog juga dapat menambahkan catatan kondisi pasien tersebut. Adapun manfaat aplikasi yang akan dibuat, di sini ada bagi korban. Yang pertama, memfasilitasi korban untuk melakukan konsultasi secara online. Yang kedua, memudahkan korban untuk menyelesaikan masalah bullying. Yang ketiga, mendapatkan edukasi langsung dari psikolog. Untuk manfaat bagi psikolog, yang pertama dapat memudahkan psikolog untuk melakukan konseling dimanapun. Yang kedua, dapat memudahkan psikolog untuk memonitoring kesehatan mental korban. Jadi di sini ada sitemap dari aplikasi yang kita buat. Yang kemarin di sini ada sitemap user. Nah, di sini ada halaman tampilan awal. Di halaman tampilan awal di sini ada halaman login, register, sama halaman forgot password. Di halaman forgot password di sini ada halaman kode OTP sama buat password baru. Nah, di halaman login langsung ke halaman home. Di halaman home terdapat halaman konsultasi, education, kondisi, history transaksi, profile user, sama halaman artikel. Di halaman konsultasi ada halaman lihat biodata psikolog. Nah, setelah halaman konsultasi ini ada halaman pembayaran. Di halaman pembayaran terdapat halaman Dana, Alfamart, Indomaret, sama halaman Bank BRI. Setelah halaman pembayaran muncul halaman chat ataupun halaman video call. Saya Faujan Raka Junior akan melanjutkan penjelasan sitemap. Dan di sini saya akan menjelaskan sitemap psikolog. Di sini ada halaman login, register, sama forgot password. Di halaman forgot password ada kode OTP dan halaman buat password baru.
Di halaman login ada halaman home. Di halaman home itu ada chat counseling, notifikasi, profil psikolog, dan kondisi. Di halaman kondisi kita bisa menambahkan halaman tambah kondisi. Di halaman chat counseling ada halaman video call. Di sini saya akan menjelaskan mockup. Yang pertama ini ada halaman tampilan awal. Tampilan awal itu, halaman ini merupakan tampilan awal aplikasi ketika user membuka aplikasi, maka halaman ini akan muncul terlebih dahulu. Yang kedua ada halaman login untuk user. Pada halaman ini, user diminta mengisi email dan password yang sudah terdaftar untuk masuk ke halaman utama. Jika belum mempunyai akun, user bisa membuat akun terlebih dahulu dengan menekan tombol register. Namun jika user sudah mempunyai akun tapi lupa password akun tersebut, user bisa memilih tombol forgot password. User juga bisa login menggunakan akun Gmail dan nomor telepon. Di sini halaman register user. Untuk melakukan pendaftaran akun, user diminta untuk memasukkan nama lengkap yang akan menjadi username pada aplikasi ini. Kemudian user diminta untuk mengisi email dan password. Setelah mengisi data, user harus menekan tombol register. User juga bisa register menggunakan Gmail dan nomor telepon. Halaman forgot password. Halaman ini user diminta memasukkan email yang sudah terdaftar pada aplikasi anti bully. User akan diminta untuk memasukkan kode OTP yang sudah dikirim melalui email. Perlu diperhatikan, kode tersebut akan kadaluarsa atau tidak dapat digunakan setelah lewat 5 menit. User akan diminta untuk memasukkan password baru dan konfirmasi password. Setelah diisi semuanya, user harus menekan tombol selesai. Sekian dari saya. Nama saya Rian Muhammad. Di sini akan melanjutkan pengertian dari mockup. Di sini ada mockup halaman home user. Halaman home user, pada halaman ini terdapat beberapa fitur, diantaranya konsultasi, education, dan kondisi. Terdapat artikel tentang bullying yang dapat diakses oleh user. Nah, pada halaman ini juga terdapat menu history transaksi. Pada menu ini, user dapat melihat catatan transaksi yang telah dilakukan. Lalu terdapat menu profil. Pada menu ini terdapat biodata dari user, yaitu mencakup nama, email, nomor HP, alamat, dan tanggal lahir. Lalu berikutnya ada halaman konsultasi. Di halaman konsultasi terdapat beberapa psikolog yang dapat user pilih sebagai konsultannya. Lalu user juga dapat langsung memilih psikolog pilihannya dengan menekan tombol cari psikolog dan memasukkan nama psikolognya. User dapat melihat biodata psikolog dengan menekan tombol lihat biodata. Nah, sebelum melakukan konsultasi, user harus melakukan pembayaran terlebih dahulu dengan harga yang tercantum pada aplikasi ini. Setelah melakukan pembayaran, user dapat memilih cara konsultasi yang diinginkan, bisa lewat chat ataupun video call. Lalu di sini ada halaman biodata psikolognya. Nah, di halaman ini terdapat biodata psikolog, yaitu mencakup nama dan pendidikannya. Lalu di sini ada halaman chat konsultasi. Di halaman chat konsultasi, user dapat mengirimkan pesan kepada psikolog yang nantinya pesan tersebut akan dibalas oleh psikolog. User dapat bercerita terkait permasalahan bullying yang dialaminya kepada psikolog, dan nantinya psikolog akan memberikan saran dan solusi kepada user. Pada halaman ini juga user dapat mengirimkan emoji yang sudah tersedia di aplikasi kepada psikolog. Lalu di sini ada halaman video call konsultasi. Di halaman video call konsultasi, user dapat menyalakan kamera ketika melakukan konsultasi. User juga dapat menyalakan mic dan bercerita kepada psikolog terkait permasalahan bullying yang dialaminya. User juga dapat mengakhiri konsultasi ini. Lalu ada halaman pembayaran. Nah, di halaman pembayaran, user dapat memilih metode pembayaran yang diinginkan. Ada beberapa pilihan metode pembayaran, diantaranya ada Dana, Indomaret, Alfamart, dan Bank BRI. Lalu setelah memasuki halaman pembayaran, kita masuk ke halaman pembayaran via Indomaret. Nah, ketika user memilih pembayaran via Indomaret, maka sistem akan otomatis menampilkan kode bayar. Perlu diperhatikan, batas waktu kode bayar yaitu 24 jam.
Jika lebih dari itu, maka kode bayar tidak dapat digunakan lagi. Setelah mendapatkan kode bayar, user bisa pergi ke Indomaret terdekat untuk melakukan konfirmasi pembayaran. Lalu di sini ada halaman historik pembayaran transaksi. Halaman histori pembayaran. Pada halaman ini, user bisa melihat catatan transaksi yang telah dilakukan. Lalu catatan transaksi meliputi nominal tagihan, nama, tanggal transaksi, keterangan, dan metode pembayaran. Lalu ada halaman kondisi. Nah, di halaman kondisi ini memungkinkan user untuk melihat kondisi setelah melakukan konsultasi. Halaman ini mencakup nama, tanggal, konsultasi, kondisi, dan catatan dari psikolog. Sekian penjelasan singkat dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Anissa Alicia. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Selanjutnya terdapat halaman education. Pada halaman ini terdapat video-video edukasi tentang bullying dan user dapat menonton video tersebut. User juga dapat mendownload video tersebut. Di sini terdapat halaman profil user. Pada halaman ini, user dapat merubah foto profil sesuai dengan keinginan dengan cara menekan foto yang mau diubah dan sistem akan langsung mengarahkan ke galeri foto. Lalu, user diminta mengisi biodata seperti nama, email, nomor HP, alamat, dan tanggal lahir dengan cara menekan tombol edit yang ada di pojok kanan. Lalu, user juga dapat mengedit atau merubahnya. Lalu, terdapat halaman artikel. Di sini terdapat beberapa artikel tentang kasus bullying, diantaranya pengertian bullying, dampak bullying, dan lain-lain. User juga dapat membaca artikel tentang bullying yang diharapkan dapat menambah wawasan tentang bullying. Selanjutnya, terdapat halaman login psikolog. Pada halaman ini, psikolog diminta memasukkan ID dan password yang sudah terdaftar di aplikasi bullying. Namun, jika psikolog belum mempunyai akun, psikolog dapat menekan tombol register. Dan jika sudah mempunyai akun, tetapi lupa passwordnya, psikolog bisa menekan tombol forgot password. Lalu, di sini ada halaman register psikolog. Pada halaman ini, psikolog diminta memasukkan ID, nama lengkap, email, dan juga password. Setelah mengisi data, psikolog harus menekan tombol register. Selanjutnya, terdapat halaman forgot password psikolog. Pada halaman ini, psikolog diminta memasukkan email yang sudah terdaftar di aplikasi anti-bullying. Lalu, psikolog diminta memasukkan kode OTP yang telah dikirim lewat email tadi. Perlu diperhatikan, kode OTP akan kadaluarsa atau tidak dapat digunakan lagi setelah 5 menit. Psikolog diminta memasukkan password baru dan juga konfirmasi password. Setelah selesai mengisi password baru, psikolog diharuskan menekan tombol selesai. Perkenalkan, nama saya Rizky Darmawan. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan halaman mockup. Di sini ada halaman home psikolog. Pada halaman ini terdapat icon notifikasi. Terdapat artikel tentang bullying. Pada halaman ini juga terdapat menu kondisi konseling dan juga profil psikolog. Selanjutnya ada halaman profil psikolog. Pada halaman ini, psikolog diminta mengisi biodata diri seperti nama, email, nomor HP, dan alamat dengan cara menekan tombol edit di pojok kanan. Psikolog juga dapat mengedit atau merubahnya. Selanjutnya, halaman notifikasi. Pada halaman ini terdapat notifikasi seperti user mengirimkan pesan kepada psikolog. Pada halaman ini juga terdapat waktu dari notifikasi tersebut muncul. Selanjutnya, halaman chat konseling. Pada halaman ini, psikolog melakukan konseling dengan membalas chat dari pasien. Psikolog juga dapat mengirimkan emoji seperti emoji penyemangat. Selanjutnya, halaman video call konseling. Psikolog dapat menyalakan kamera ketika melakukan konseling. Psikolog dapat menyalakan mic memberikan solusi dan saran kepada user terkait permasalahan bullying yang dialaminya. Psikolog juga dapat mengakhiri konseling. Untuk selanjutnya, di sini ada halaman kondisi pasien.
Pada halaman ini, psikolog dapat melihat catatan kondisi pasien yang telah melakukan konsultasi. Psikolog juga dapat mencari nama pasien dengan menekan tombol search dan memasukkan namanya. Pada halaman ini juga, psikolog dapat menambah data kondisi pasien dengan menekan tombol tambah. Dan terakhir, halaman tambah kondisi pasien. Pada halaman ini, psikolog diminta memasukkan nama pasien, nomor pasien, tanggal konsultasi, kondisi, dan menambahkan catatan untuk pasien. Jika sudah selesai, tekan tombol simpan, maka data yang telah dibuat tadi akan tersimpan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Nah, itu dia penjelasan singkat dari presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.